Kembali lagi ke Semaput, semangat kompak maju melangkah. Kita bersama Kakak Ike Amanda, alumni berapa ya, Bah? Alumni 2021 Bapak. angkatannya. Lulusnya 2021. Iya. Sekarang beliau ya. Kok beliau toh, Lah kan Pak? calon guru. Oh iya, tapi jangan dulu kan, masih calon, Pak. Kalau udah guru nggak apa-apa beliau, Pak. Gitu. Calon guru apa? Guru SD. SD. Soalnya ambil PGSD sekarang. Di UM. Universitas Negeri Malang. Iya. PGSD. PGSD. Jadi di kampus 2. Kampus 2 ya. Iya, kampus 2 Sawo Jajar. Ngekos di sana? Ngekos, Pak. Soalnya kalau PP kan nggak mungkin, Pak, jauh 1 jam. Apalagi ditambah sambil freelance. Freelance-nya? Gitu. Ambil ngeles privat, Pak. Jadi satu profesi juga. Selain itu juga ambil itu di TikTok, di Shopee. Iya betul. Di Shopee sama Instagram. Kan sekarang udah ada affiliate. TikTok. Iya. Instagram ada tuh? Ada, tapi kan lewatnya itu dari Shopee, terus habis itu kita saling link, jadi kita daftar dulu, terus habis itu saling link tautan, disebar gitu. Kalau seandainya banyak yang ngeklik, banyak yang beli, baru komisinya masuk. Sama halnya dengan TikTok. Itu dari Instagram ya? Instagram gitu. Lumayan Ya, Pak, Saya lumayan. baru tahu. Lumayan. Saya kira yang bisa diuangkan itu cuma YouTube saja sih. Sekarang udah banyak, Pak, medianya. Semuanya ya? Iya, semuanya. Gitu. Jadi sekarang fokusnya kemana? Fokusnya kalau sekarang sih, kan berhubung sekarang itu masih libur, jadi ambil kerja fokus ke ngelesi dulu. Gitu. Berarti sekarang ngelesi? Ya, ngelesi. Tapi sekarang libur, Pak Mas Gian. Oh ya, sekarang teknya hari Minggu ya ini. Iya, teknya hari Minggu. Gitu. Yang belum ke Semaput karena nggak punya waktu, hari Minggu ada waktu. Ya, pastilah. nanti bersama Pak Angga. Tak sempet norek. Mohon maaf loh, Pak, sebelumnya. Ambil hari Minggu. Soalnya pulangnya hari Minggu. Hari Minggu libur? Hari Minggu. Oh, gak diambil pisan? Kalau seandainya mau diambil sih bisa, tapi nanti capek ke sayanya gitu, Pak. Soalnya dulu itu pernah pengalaman, semester kemarin, semester 6, itu kan ambil itu full, bener-bener full. Soalnya emang nggak mau pulang, jauh juga. Terus kegiatannya full dari pagi jam 6, ya dari habis bangun subuh, terus habis itu masak. Habis masak kan mandi. Masak itu di kos? Iya, di kos. Terus habis itu buat bekal itu loh, Pak. Soalnya kan semester 6 itu AM asistensi mengajar. Itu buat UM kalian itu kalau mau ambil PGSD kalian wajib AM atau KM. Asistensi mengajar atau itu kampus mengajar. Kalau kampus mengajar dari provinsi, kalau AM-nya itu dari kampusnya sendiri. Dua-duanya harus diambil? Harus, itu wajib. Tapi enaknya itu mungkin kalau di fakultas-fakultas lain ya itu masih ada KKN. Kalau di kita udah dibebaskan, Pak. Gitu. Soalnya tadi udah direkap di AM-nya. Tapi itu 1 semester. Boleh ngambil salah satu nggak? Saya nggak ikut AM tapi KKN aja. KKN? Nanti konversinya itu susah. Gitu, Pak. Tapi zaman saya KKN memang nggak wajib sih, tapi bisa diganti apa, Pak? Mata SKS yang lain. Oh, iya. Sekarang kan sistemnya kalau PGSD itu paket ya, Pak? Iya. Paket, jadi lulusnya ya 4 tahun itu. Mau nggak mau. Berarti KRS-an nggak war ngono ya? Wis dipaket kan? Iya, 1 kelas itu dari semester 1 sampai semester 8 sama. Wah, gak ngerasa war KRS-an berarti. Iya, kayak SMA gitu. SMA sekarang tetap apa, Pak? Apa war gitu? Tetap. Oh, tetap. Warnya mungkin yang kurikulum Merdeka ini dia milih jurusan. Milih mata pelajaran, kan IPA IPS sudah dihapuskan. Oke. Terus jadi nggak ada jurusan IPA IPS, tapi waktu kelas 11 dia harus milih 4 mata pelajaran. Wajib. Oh, berarti sistemnya mirip-mirip kayak di kuliah tapi hanya beberapa aja. Peminatannya. Gitu. Tapi ya nggak war juga, kan konsultasinya ke guru BK harusnya. Oh, ya. Nah, kalau di saya tadi
Ya itu tadi Pak, dari semester 1 sampai semester 8 itu sama. Udah dipaket gitu. Temennya juga sama. Jadi enak. Iya. Liburan itu santai dulu. Enggak, aduh iki harus KRS-an. Iya. Tengah wengi buka siakat. Jadi santai kalau mau 2 hari setelah dibuka, mau 3 hari aman gitu. Tapi tetap mengisi KRS ya. Tetap ngisinya Cuma Pak. sudah Paket. dipaketkan. Iya, jadi grupnya itu udah jangan lupa ya isi KRS-an udah gitu. Isi kuesioner enggak? Tetap Oh, ngisi. tetap ngisi. Tetap ngisi itu, Biasanya Pak. yang lupa itu malah kuesioner. Yang evaluasi itu toh, Pak. Iya. Sebelum KRS-an kan ada itu. Iya, ada. Itu biasanya waktu apa? Setelah ujian enggak sih, Pak? Setelah ujian itu ngisi evaluasi. KRS juga iso karena belum ngisi Evaluasi gitu. Ya, sama, Pak. Saya juga pernah dulu waktu awal-awal, loh kok nggak bisa, terus habis itu coba lihat evaluasi gitu. Nah, iya. Ternyata belum diisi. Ya, begitu. Tapi enaknya gak usah war. Ya, itu enaknya. Tapi dosennya gak bisa milih malah ya. Nggak bisa. Oh, sudah ditetapkan, Pak. Lah iya, gak bisa milih Iya, dosen. nggak bisa. Iya. Karena dosen nom sing ganteng lah. Siapa Pak ya? Udah nikah kayaknya Pak. Oh, Ah. kebanyakan itu cewek kok Pak. Yang cantik. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Sudah ibu-ibu. Udah kan udah ibu-ibu Pak. Iya. Ya kan sekarang banyak dosen muda. Iya. Bentar lagi banyak Pak. Soalnya katanya banyak yang pensiun. Oh iya, guru juga banyak yang pensiun. Nah, terus lanjut lagi Pak. Kan habis dari kuliah, terus habis itu kan AM-nya full sampai jam 4, jam Sore. 4.3. Iya, jam 3. Terus jam 3, jam 4-nya ada jeda itu 1 jam, Pak, buat istirahat aja. Terus habis itu lanjut lagi jam 4 itu sampai jam setengah 9 dulu, Pak, saya. Ngelesi. Jadi tiap hari itu kayak gitu. Makanya minggu itu mau nggak mau saya harus sambil Off. Iya, off. Kalau nggak Oke. gitu sakit. Asistensi mengajar tuntutannya apa? Tuntutannya itu kan meranah ke masyarakat, itu kan ada harusnya. Tapi ini lebih mengarah ke SD. Jadi kalau dari UM-nya sendiri itu disuruh ngajar itu sampai berapa kali gitu loh Pak. Tapi kan menyesuaikan juga di SD saya itu banyak juga yang PPG. PPG itu ada 2 kelompok. Jadi yang di sekolah situ itu udah ada 3 kelompok dari AM, PPG gitu. Jadi itu ngajarnya cuma beberapa, terus dilimpahkanlah ke sekitar. Contoh kayak adiwiyata mau dibuat seperti apa, perpustakaan mau dibuat seperti apa gitu. Gitu lebih Asistensi ke mengajar itu administrasi. dulu kayak PPL, beda nggak? Hampir mirip Pak. Tapi mungkin Masih ada nggak PPL? PPL-nya nggak ada itu Pak. Oh berarti ya diganti asisten iya. mengajar itu Iya kayak betul. Gitu. Itulah perjalanan semester 6 yang sangat berat. Sekarang kayaknya lebih berat lagi Pak, semester 7 soalnya. Berarti asisten mengajar disuruh jadi guru gitu ya? Selama berapa bulan? Nggih. 1 semester full? 1 semester full. Di sekolah? Nggih, di sekolah. Gitu. Kamu yang membuat perangkat pembelajaran gitu? Itu kan kemarin itu udah kesepakatan. Masuk kelas itu ada 4, sebelumnya itu ada 6 kali Pak. Kalau dari UM-nya itu disuruh 12 kali, kan nggak mungkin untuk 5 orang. Dan kelompok saya ini paling dikit kayaknya Pak. Soalnya yang 2 ini, yang satunya itu teman saya itu depresi, akhirnya iya Pak, depresi. Terus habis itu yang satunya lagi itu udah lulus, tapi namanya itu ketaut. Jadi akhirnya tetap ikut. Gitu. Terus habis itu cuma 5 orang ini kan kalau 12 kali 5 kan udah 60 masuk ke kelas, nggak mungkin. Terus habis itu makanya disingkat jadi 4. Ini disuruh buat modul pembelajaran, ya perangkat pembelajaran itu tadi Pak, dari medianya, dari bahan ajarnya, mau seperti apa gitu. Berarti kerjasama lah intinya. Dalam satu kelompok itu kerjasama jadi satu guru gitu? Enggak Pak. Enggak. Kalau ini sendiri-sendiri. Jadi saya dapat bagian 4 kali, teman saya 4 kali gitu. Masing-masing buat modul? Masing-masing membuat modul. Terus mulai setengah songo kapan kamu buat modul? Nah, ini ada cerita lagi Pak. Waktu penilaian, kan awal itu udah dilihat saya berpotensi untuk dinilai di dosen saya dihadapkan.
Terus habis itu saya iya aja. Waktu itu anak yang saya pegang les itu kan kelas 6. Heeh. Akhirnya nggak bisa ninggal, nggak bisa izin. Terus habis itu saya maksa Pak, itu saya mengerjakannya malam, terus ternyata salah, terus akhirnya saya sama dosen sama guru pamong saya itu bilang, kok RPP-nya, kok modul ajarnya seperti ini, gitu. Kamu nggak kamu nggak nggak buat serius gitu. Serius Bu ini Bu, gitu. Berhubung itu tadi ya Pak, pemilihan waktunya mungkin saya kurang tepat, Heeh. jadinya ya kurang maksimal itu tadi. Jadi buat kalian kalau nggak bisa, kalau nggak gimana ya Pak ya, nggak bisa itu mending bilang enggak gitu, daripada nanti mengecewakan banyak orang. Gitu. Bilang enggak ke mana? Dosen. Ya Kamu harusnya bisa bilang enggak ke dosen. seharusnya kan mungkin kewajiban saya itu untuk kuliah. Iya. Kan saya ikut tentor, jadi mungkin dari tentor itu kan bisa menggantikan gitu Pak. Oh, Ada yang jadi bisa menggantikan. menolak kerjaannya ya. Nah, menolak kerjaannya, mewajibkan yang wajib lah. Gitu. Tapi yang sulit itu sing gak enakan sih, sing gak bisa nolak. Lah, ya, berhubung saya nggak enakan, jadi saya nggak bisa nolak. Yes, Akhirnya, yes. Tapi jadi gak maksimal. iya, jadi nggak maksimal. Tapi pembelajaran buat saya Pak. Gitu. Terus, ya apa? Terus Karena apa? sudah gak maksimal tadi. Ya nggak maksimal tadi, ya nggak apa-apa, disuruh Nggak apa-apa. revisi lagi. Mbak tolong direvisi lagi ya, gitu. Habis ngerevisi terus nggak apa-apa. Oh, dari dosennya apa dari guru pamong tadi? Dari guru pamong maupun dosennya Pak, dua-duanya. Ini banyak yang salah Mbak, tolong direvisi lagi ya. Gitu. Jadi akhirnya dari situ itu saya itu yang awalnya itu nggak bisa ya Pak ya. Modul ajar ada yang beberapa yang salah, jadi saya itu tahu salahnya saya di mana. Terus akhirnya sekarang udah bisa lancar buat modulnya. Gitu. Kan soalnya kalau sekarang kan pakai modul, nggak pakai RPP lagi. Iya, Iya kan Pak? iya sih, tapi kayaknya ya hampir 11-12 lah. Kalau Iya, kita komponennya hampir sama. 12. Namanya aja yang ganti. Iya, sama indikator. Ya, sama indikatornya. komponen-komponen Iya, dalamnya. komponen. Tapi kalau sudah berkecimpung di dunia pendidikan pasti walah gini mana. Iya. Betul. Gitu. Pernah nggak antara dosen karena guru pamong nggak sinkron? Alhamdulillahnya nggak ada Pak, soalnya itu dari guru pamongnya sendiri itu enakan. Jadi Mbak ya nanti kalau seandainya nggak bisa tolong bilang, terus habis itu tolong konfirmasi ke saya, jadi komunikasinya udah enak gitu loh Pak. Jadi alhamdulillahnya nggak ada kendala di dosen guru pamongnya. Biasanya guru pamongnya suruh gini, tapi dosennya suruh begini, tapi beda gitu loh, sehingga bingung gitu. Pernah kalau seperti itu, karena kan ya, karena gimana ya? Gimana, Pak? Kalian belajar di perkuliahan sama kalian real turun ke sekolahan Beda banget Pak. itu beda. Yang kalian pelajari waktu kuliah itu kadang ada yang kepake, ada yang nggak kepake sama sekali. Iya, Gitu. benar-benar. Jadi Apalagi untuk menghadapi siswanya sendiri Pak. Nah. Apalagi SD, Masya Allah. Itu jadi habis itu Pak ya, habis ke semester 6 itu saya bilang ke ibu saya, Bu ini beneran toh saya mau gitu. Terus sama ibu saya itu langsung dia, wis semester pitu kate piye mana ngono. Totong dong gitu Pak. Kan mikir-mikir ya Pak, ngadepi anak SD itu bener-bener capek, apalagi kalau nggak bisa. Mungkin saya awal langsung terjun ke SD yang muridnya itu dominan 28 per itu, kelas. Iya, per kelas itu benar-benar susah sih. Apalagi waktu awal itu. Kalau ngelesi kan cuma berapa orang sih Pak? Mungkin Privat. maksimal 1 sampai 6 orang lah. Itu masih bisa dikondisikan. Tapi kalau udah 28 itu wah banget deh. Tapi kuliah di PKSD pasti diajari dong gimana cara mengatasi anak sing gini, anak sing gini. Lah, iya Pak. Kan mengatasinya mungkin kita itu kalau di perkuliahan lebih ke teori ya Pak. Iya. Apalagi kalau yang di PGSD itu kan mungkin pengalamannya dari teman-teman itu juga minim. Jadi kalau untuk menyanggah pendapat itu sesuai dengan teori, bukan Iya. menyanggah secara real gitu. Gitu. Ya kadang gitu sih. Teorinya dapat tapi belum pernah turun ke lapangan. Itu juga bisa jadi perdebatan yang nggak selesai. Bener Pak. Tuh.
Gitu. Hadapi anak kelas 1 ngono, ya apa? Leng kemudian Wah, apalagi Pak kelas 1 itu Masya Allah ada ditinggal sedikit itu Pak ya, nangis. Kesini dikit nangis, itu namanya Deva pasti inget. Tapi Dewa. ya Dewa, Allah, jangan nangisan lagi ya Dewa. inget itu Pak, dikit-dikit nangis itu. Yang kelas 1 mungkin peralihan ya Pak dari TK ke SD. Gitu, ramenya juga kalau kita kesini, yang sini rame. Kalau yang sini, sininya rame. Gantian lah Pak. Saya juga nggak bisa bayangkan ngajar SD. Saya dimintai tolong tetangga saya ngelesi SD, tak tolak bisa. Gara-gara itu Pak. Ya, karena saya nggak bisa ngomong ngarep SD. Tapi kalau ngelesi cuma 1-2 orang secara fokus gini, kalau kelas 1 bisa Pak. Kelas 1? Kelas 1, iya kelas Kayaknya 1. enggak sih aku. Soalnya kan mungkin dia itu lebih berfokus ke 1 orang aja kan Pak. Gitu, kalau 2 orang ya nggak apa-apa. Tapi kalau banyak orang kayak 10 orang gitu wis Iya. geleng-geleng Pak. Kalau Gitu. saya ngelesi yo paling SMP, SMA gitu. Di sini juga Pak. Oh, Waktu sini. ngajar di sini pernah ngelesi di rumah, Oh, tuh, tapi nggak, iya. tapi ngelesi aja nggak bisnis. Saya ngelesi. Kayak pengen sinau nomah gitu. Gitu. Tapi kalau waktu SMA waktu kuliah dulu pernah beberapa kali ngelesi, tapi Oke. nggak ikut lembaga. Jadi dari siapa itu Pak? Channelnya maksudnya. Dari teman saya. Jadi teman saya ikut lembaga, Terus terus dia nggak bisa. akhirnya Hari ngono, wis iki ajarono tapi gak usah ngomong lembaga. Jadi saya yang oh, gitu. Jadi tapi nggak banyak jadi channelnya. Jadi kalau teman saya nggak bisa baru saya ambil. oh iya Tapi iya paham bayarannya paham. full, gak dipotong lembaga. Kalau saya dipotong ya Pak. Saya tahunya dari ya nggak boleh itu Pak. Ya, Udah. ya gitu pasti aja. dipotong lah namanya Iya. lembaga kan. Iya. Kita kan Buat cuma operasionalnya juga gitu. Tapi dari situ saya belajar banyak loh Pak tentang bisnis apalagi ya Pak. Soalnya kan saya pure PGSD. Bahkan orang tua saya juga bukan pedagang. Dari akhirnya bisnis itu nol. Tahu bisnis itu kenal di itu Pak. Saya itu pernah kerja jadi konten juga di thrifting. thriftingnya siapa? Thriftingnya Mbak Medina. Sekarang beliaunya udah udah menikah dan akhirnya menetap di Surabaya kalau nggak salah, ikut suaminya. Dari situ awalnya itu ya mungkin apa ini gitu, terus habis itu dari marketingnya, dari kayak pemasarannya, terus habis itu dari pengelolaannya, dari cara membujuk orang untuk bisa mau beli itu gimana, itu merupakan pengalaman yang sangat berharga Pak. Itu Pengalaman dulu sih. iya. Saya langsung terjun yo nol putul sulit. Iya, Tapi harus dicoba. betul. Mereka dicoba. Apalagi kalau usia saya Pak ya, maksudnya masih muda, itu mending semuanya dicoba. Meskipun capek nggak apa-apa. Itu kayak jadinya pengalaman yang berharga, sangat-sangat berharga. Dari mulai ngelesi tadi. Ngelesi itu awalnya itu dari itu Pak, dari kakak tingkat, terus habis itu makan tingkat kan sibuk ngelesi juga kan semester akhir. Terus saya di kosan itu luntang-lantung aja Pak, nggak ngapa-ngapain, scroll TikTok, IG. Terus habis itu ya ngapain, nggak ngapa-ngapain, nugas pun juga mungkin ya nugas yang normal-normal aja ya Pak. Terus habis itu akhirnya saya cari di Instagram. Alhamdulillahnya ketemu sama ibunya itu bener-bener baik. Ya yang tenter sekarang bener baik itu Pak. Terus akhirnya keterusan sampai sekarang dari semester 3 sampai semester 7 mau masuk ini ya. Mau masuk 7 ini. Gitu. Terus habis ngelesi tadi apalagi Pak? Itu mau coba bisnis tapi makanan itu pun nggak jalan yang pure sepenuhnya, soalnya dari saya juga sibuk, itu kan partner Ya. sama Mbak kakak saya Clarissa ya Mbak Clarissa itu. Terus habis itu Mbak Clarissanya kan juga ngelesi juga Di sana juga ngelesi. iya sama juga.
Terus habis Satu lembaga. iya, satu lembaga. Terus habis itu Mbak Ndanya juga sibuk, jadwalnya juga full, saya juga full. Jadi ketemunya itu kalau nggak hari Minggu pun kalau saya biasanya free, Mbak Ndanya yang nggak free. Jadi nggak jalan seterusnya gitu loh, Gak Pak. jalan maksimal. Ah, Tapi nggak masih jalan maksimal. tuh. Masih, tapi masih nunggu. Ya cuma waktu luangnya aja. Sisanya jualan. Soalnya kan kalau buat Pak ya, kalau makanan kan harus fresh. Terus habis itu saya kan berkecimpung di mochi ya. Kalian udah tahu kan mochi. Terus Mochi habis apa? itu mochi sama sandwich itu loh Pak, fruit sandwich. Lah, mochi kan buatnya itu kalau buat saya sih terlalu ya ribet menurut saya Pak. Ya mungkin saya nggak tahu cara buat mochi ya. Ya mungkin kalian bisa search sendiri ya cara buat mochi. Mungkin kalau kalian yang mandangnya cuma oh gitu gampang gitu, itu kalau bikin banyak ya itu makan waktu banget sampai Kenapa harus mochi? karena nggak tahu Pak, saya kepikirannya mochi dulu itu. Lah katanya ribet. Loh iya, awalnya itu nggak expect yang ribet banget gitu loh Pak. Kan awalnya mandangnya itu oh cuma mochi gitu aja ya, kayak tadi yang saya bilang tadi, kayak mochi aja gampang gitu. Tapi kalau buatnya itu kalau dalam jumlah banyak Pak ya, itu ya lumayan memakan waktu. Iya. Kalau dibanding dengan yang lesi tadi loh Pak, Buat perolehannya. sedikit rugi, buat banyak Bener. iya banyak. Apalagi kalau di Ngantang sini kan mungkin susah cari stroberi, itu susah banget, susah pol. Makanya harus cari supplier juga. Adanya kan di Strawberry. Batu kan Pak. Jadi strawberry. mungkin waktu pulang sekalian bawa gitu biar nggak rugi bensin Pak. Kalau gitu ya saya torok Pak ya. Berarti online ya bisnis mochinya ini? Online. Pre-order Pre-order. Ya, masih PO Pak, belum bisa yang full di sini. Soalnya ada kegiatan lain juga. Pre-ordernya pasarnya di mana? Di Ngantang apa di Malang juga melayani? Masih di Ngantang aja, tapi waktu saya posting itu banyak yang tanya teman-teman saya, kok nggak buka di Malang aja? Sabar ya teman-teman, soalnya masih cari lapaknya juga. Tapi harusnya ke Malang sih. Iya. Ya, kalau kamu kan sekarang di Malang. banyaknya di Malang. Nggih. Kenapa nggak buka di Malang? Inginnya gitu Pak, tapi masih Tapi waktunya nggak ada. Bismillah dulu Pak. Ya berhubung dengan Ya, waktu. partnernya beda kampus yo. Ya. Nggak ikut. Beda Berarti rumah. beda kos-kosan. Beda kos. Mbak Karisa itu di kakeknya. Kalau saya kan ngekos di Saujajar. Kalau seandainya saya mau ke Karangploso kan jauh Pak. Bayar nang Karangploso. Iya. Karangploso kampus utama ya rada rek. Masih 20 menitan. Lah, Iya. dorong macet di Dinoyo. Di, Lewat Dinoyo nggak sih? iya. Di Noyo, terus habis itu di itu Pak. Sumbersari. Iya. Malang tempatnya macet. Apalagi musim-musim masuk kuliah. Waduh, wis Nggak macet jalan sekali itu, itu. Berapa menit dari 45 mungkin bisa 1,5 jam. Enggak sih Pak. Itu pengalaman. Itu untuk dunia perkuliahan dan bisnisnya. Berarti bisnisnya masih buka ini? Masih. Sekarang enggak? Apanya Pak? Bisnisnya? Pre-order enggak? Masih Pak. Mungkin kalau di Ngantang ini mungkin cuma hari Minggu aja bisanya. Gitu. Tapi kalau udah buka di Malang mungkin yang Ngantangnya ini ditinggal dulu. Di Malang dulu. Loh, gitu. Buka cabang loh. Loh, siapa Pak yang di sini Kamu mau? di Malang fokus, terus ya. Dek Ngantang ono cabangi sopo kok serahkan siapa? Ya, ini masih cari kan. Masih cari. Jadi kalian yang mau Kalau bisa mau DM. Kalau mau bisa kerjasama dengan double tracknya Tata Boga Semangat. Oh, bisa Pak. Bisa? Mau? Boleh Pak. Caranya gimana Pak? Nanti tak tanyakan sih nang Bu Ana. Oh, boleh. Ya. Tapi nanti anak-anak biar menjualkan saja. Tapi kamu buatnya di endi yo? Lah ya itu Pak. Apa kamu ajari anak-anak membuat? Boleh nggak? Kok jadi sainganmu malah arek-arek lek iso gawe. Simpel kok Pak sebenarnya. Itu. Iya.
Kan mitra kan bisa kamu mengajari anak-anak, bisa Iya, juga kamu punya, terus tinggal dijualkan. dijualkan Tapi kalau gitu. dijualkan itu kayaknya sulit, Pak. Soalnya di sini kan nggak ada yang buat. Dari saya Mm-mm. maupun kakak saya. Soalnya nanti tiap hari double track Harus fresh kan? akan buka di gini. Oh, setiap hari itu, Pak. Mm-mm. Terus yang mengelolanya itu siapa, Pak? Nah kan anggota double track kan ada 5 kelompok. Jadi masing-masing kelompok Mm-mm. ada 6 orang. Jadi 30 anak ini. Mm-mm. Jadi setiap Senin kelompoknya siapa. Oh, pakai kelompok gitu. Jadi izinnya nggak semua. Jadi 6 orang Iya, iya, izin iya. 1 hari. Oh, Setengah hari lah. sekarang boleh seenak itu, Pak ya, dia kalau izin. Ya karena double track itu juga programnya sekolah. Masa sekolah nggak mengembangkan juga. Oh, jadi enak izinnya. Yang Oke, izinkan oke. ya Gurunya sendiri. orang double tracknya. Kalau sekarang saya, Bu Ima, Bu Ano, Bu Yuni. Iya, iya, Pak. Ya memang harus gitu. Karena masa katanya jualan nggak izin, ya nggak iso kan. Iya, Ya nanti saya betul. coba kalau mau loh ya, kalau mau jadi Ya, mitra. boleh. Ya wis, Bu, kok tak pikir. Iya, 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 Oke, iya. sekarang bukanya bisnisnya online. Enak dong. Kan kamu sudah punya Alhamdulillah. masa, Dek, media sosial. Udah. Ya, enaknya itu, Pak. Oh, berarti kamu punya masa dulu terus kepikiran buka atau gimana? Itu tuh awalnya itu pengen belajar sih, Pak. Pengen belajar mengelola apa bisnis dari kecil gitu, Pak ya. Iya. Terus habis itu ya mulainya dari itu, Pak, iseng-iseng daripada nganggur ya. Waktu yang awal itu kan liburan, ngelesi belum terlalu full kayak sekarang, sama Mbak Nda juga belum full. Akhirnya ya udah mau mau ngapain di Ngantang, terus buka lah itu. Mau ngapain deh nganten? Padahal ya omnya dhewe. Loh, Ngapain deh kalau nganten? di Ngantang itu banyaknya rebahan, Mbak. Kalau di rumah kan nggak ada kegiatan. Akhirnya daripada nganggur itu tadi, ya udah bikin bisnis itu dari kecil PO dulu. Ya sampai sekarang PO. Terus habis itu, terus first time kemarin jualan yang di Semangat itu, Mm-mm. nah itu pengalaman baru juga. Itu anu loh, Pak. Sebenarnya itu bukan anu ya, bukan apa ya, Pak? Lebih ke mental. Kalau penjual menurut saya ya, Pak. Ah, ah. Mental gimana maksudnya? Mental maksudnya gini. Kalau menurut saya, kalau kalian jualan terus kalian nggak laku, itu lebih kepikiran gitu loh, Pak. Kepikiran apanya? Kepikiran ya nggak tahu, Ruginya Pak ya. apa? Enggak mungkin Nggak ruginya. nggak ruginya, tapi kepikiran ke gimana ya, Pak? Tak terus nopo enggak iki? Lah, tak terus apa enggak ini padahal baru pertama kali. Tapi alhamdulillahnya kemarin itu dari kemarin ya, Pak. Alhamdulillahnya balik modal dan itu plus 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 gitu loh, Pak. Ya berarti untung. Ya, kamu sempet pulang buat apa lagi gitu waktu di Snap? Enggak. Ngambil Oh, sandwich kata nih Clarissa. iya ngambil sandwich. Kalau sandwich itu kan perlu boxnya itu, Pak, Ah, buat wadahnya. Kalau kemarin itu pernah jualan di apa di Ngantang juga, tapi nggak ada. Oh, waktu nganternya mm-mm. nggak ada boxnya itu akhirnya cair, Pak. Soalnya kan fruit sandwich itu kan dalamnya itu whipping cream terus kalau nggak beku itu kan nggak enak ya, Pak. Mm-mm. Nggak kayak es krim gitu. Kalau beku kan enak lah. Kalau di sini kemarin belum beli itu dadakan kan, Pak. Itu daftarnya itu Hamin berapa ya, Hamin 3. Pokoknya Yes. saya bener-bener apa, ayo nekat, mau nggak mau gitu. Ya kan semua serba dadakan kemarin di Snap. Iya, dadakan banget. Terus akhirnya buatnya itu juga dadakan maraton gitu, Pak. Semalaman nggak tidur. Tidur cuma 3 jam kalau nggak salah. Itu ditawari apa kamu minat Bukan waktu minat, di Snap? Pak. Oh, saya Oh, saya yang minat. oh. Gara-gara ayo kapan lagi mau jualan langsung. Gitu. Akhirnya ngambil di Semangat ini first time. Bonek, bukan bonek, ya bondo nekat ya pokoknya. Gak pre-order ya? Enggak pre-order. Langsung di Loh, on the spot. on the spot yang itu, tapi sorenya itu kan Sabtu Minggu. Di Snapnya kan Sabtu. Iya. Sabtu Minggu itu saya buka buka PO, Pak.
Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu Full masak. full di dapur pokoknya, full masak gitu. Mau Biasa ngembangkan kan. mau enggak? Pengennya gitu Pak. Kan berarti mochi sandwich terus apa lagi? Oh, belum Pak. Ya berarti Masih cuma full ke soalnya. situ ya. Tapi saran aku buat kalian ya, kalau mau coba sih nggak apa-apa. Coba-coba beberapa dulu, temukan passion kalian. Terus habis itu kalau udah ketemu passion kalian, satu aja. Biar apa? Fokus dan maksimal gitu loh, Pak. Dan hasilnya itu bener-bener full. Kalau dari saya ini ya mungkin banyak ya, Pak. Ya, saya kira juga banyak, tapi capek juga di kalian gitu. Capek banget. Bisnis, kuliah, organisasi. Organisasi saya nggak ikut Why? karena kayak di SMA itu udah ada pengalamannya gitu kan Pak. Terus habis itu ya udah gitu Pak. Mungkin nanti masuknya ke gitu kayak gitu-gitu aja. Tapi ternyata saya kan juga organisasi itu di semester 4. Tapi nggak maksimal. Semester 4. Iya, saya ikut ASC, ASC. Al-Quran Study Club Itu di di UM. kampus 2 ada tak? Ada Pak, ASC PP2 Oh, gitu. Ya jadinya nggak maksimal juga. ASC. Padahal SMA kayaknya enggak ke situ arah. Ya Iya. soalnya temen itu sangat berpengaruh di kuliah ya guys. Iya. Jadi kalian harus benar-benar pinter-pinter cari partner. Yang nggak tahu ASC itu Al-Quran Study Club. Iya. Kan basic saya bukan Al-Quran ya Pak. Kayaknya Karena temen di saya SMA aku image-nya gak asing agamis. Terus saya brutal bro. Saya ikut silat kan Pak. Nah, Gak mungkin. ikut PD tak kira UKM-nya PD. Enggak. PD berhubung itu Pak jauh di kampus satu aja adanya. Oh, UKM-nya di Jadi kampus satu, enggak Pak. terus habis itu juga saya dulu awal-awal itu masih ikut. Tapi itu Pak, saya ikut lomba kan. Dapat info dari kakak tingkat itu katanya kalau ikut lomba dapat emas, dapat apa juara lah. Itu dapat uang pembinaan. Iya. Nah, kalau di fakultas saya itu nggak ada. Jadi saya langsung off. Kayak opo? Ya bukan buat apa Pak ya, tapi kalau sedewasa ini dewasa ini gak tuh apa uang itu Segalanya. guys. Uang itu segalanya banget. Segalanya. Jadi kudu pinter-pinter gitu Pak, harus pinter-pinter ngatur uang juga. Iya, apalagi anak kuliah. Kalau nggak berpegang teguh pada prinsip juga ya gampang masuk arus yang jelek. Iya. Iya kan Pak, Dunia mungkin perkuliahan seperti itu. Pak Angga juga mengalami juga kan. Oh enggak, saya mulian kayak biar cokot dulu ya. Kenapa Pak? Kuliah gimana maksudnya? Kuliah itu ya sering mulih, sering pulang. Jadi enggak punya kos-kosan tapi kos-kosan ya jarang. Oh, sering berarti ke pulang Ngantang. kemana Pak? Ke Ngantang. Ke Ngantang sini. PP Pak? Ya kebanyakan tapi punya kos. Kalau capek ya tidur di kos. Kalau nggak capek ya ke Ngantang. Ya ampun. Gitu. Soalnya di kos ya gak lapo-lapo. Nah itu tadi loh Pak, untuk mengisi waktu kan bisa tadi ke lesi, bisa Kos saya itu untuk base camp. Jadi satu offering. Ya. Itu kalau kuliah pagi terus kuliah lagi sore. Di situ udah Pak. Berarti ya wis katanya nanti ya kelompok saya ini, teman-teman saya ini nggak ada yang ikut organisasi. Akhirnya jadi ya wis nongkos, makan-makan gitu, ya. Nanya itu. Tapi alhamdulillahnya bersyukur ketemu teman-teman yang emang frekuensi. Iya, sefrekuensi, apa ya Pak, setujuan gitu loh Pak. Maksudnya nggak yang aneh-aneh banget. Jadi saya itu nggak aneh-aneh juga. Tapi tujuan itu bisa berubah loh. Ya, ada sih Pak beberapa. Kalau ke bawah arus. Alhamdulillah ya yang mengarah ke hal baik, hal positif. Tapi ada sih yang itu Pak, ada satu yang nggak sama dan itu saya itu bener-bener suka. Contohnya ya kayak ngevlog foto itu kan bener-bener saya suka banget kan Pak.
Tapi teman saya itu kan yang bukan, yang nggak terlalu ke situ. Jadi akhirnya ya sedikit ada kendala di situ. Soalnya saya suka ngonten. Terus habis itu kalau diajak kemana-mana mungkin rada susah. Soalnya nggak itu tadi, nggak setujuan. Tapi saya sekarang udah pindah kos lagi. Berapa kali pindah kos? Cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Satu itu yang situ, sekarang ini yang pindah. Kayak gitu. Gitu sih, Pak. Sering ngonten mulai SMA. Yes, SMA. Caranya itu di SMA. Terus habis itu off dulu. Gara-gara Oh apa iya. ya? Sempet hilang kamu. Sempet hilang. Sempet 2 kali hilang. saya hilang. Waktu SMA, kamu itu sudah jadi follower ribuan itu SMA? Apa kuliah? Enggak, Pak. Dari SMA itu mengumpulkan dari teman-teman PD kalau nggak salah, teman-teman silat. Itu dari situ konten saya. Kan Terus cepet viral tuh. iya, di situ dulu ke yang SMA sampai 2000 itu cuman followersnya. Terus habis itu masuk ke kuliah. Kuliah itu saya off, Pak, gara-gara pacaran. Ups, pacaran. Iya. Soalnya Off apa ini? Off konten. off konten gara-gara nggak boleh. Ya, emang bodoh ya. Gak boleh sama pacarmu? Iya, konten? nggak boleh. Akhirnya ya udah. Terus habis itu habis putus lanjut lagi ngonten. Nggak kagok. Waduh, suwe gak konten rek. Awalnya kagok, tapi itu habis putus ganti HP. HP itu sangat berpengaruh ya, guys. Karena HP. apa? Kameranya? Iya, kameranya. Apalagi kan ya sekarang itu kan lebih ke itu ya, Pak, iPhone. Mungkin ada yang di atasnya iPhone itu banyak kan, banyak. Tapi mungkin kalau kamera itu lebih, menurut saya itu lebih menangan iPhone. Ya, makanya sama satu ngantang kalau mau kontennya bagus iPhone ya. Iya. Sekarang lo turun, Pak, iPhone, Pak. Iya. Biro, tapi turunnya paling murah berapa? XR sekarang kan berapa ya? 3 juta. Masa orang 3 juta? Ada. Turun sekarang, Mbak. 3 juta. Khusus kamera dong. Ini punya saya masih XR. Tapi masih bisa buat ngonten. Tapi ya itu, kalau iPhone kan mungkin kendalanya di baterai. Apalagi buat Iya. kamera. Gitu. Kamu waktu sudah followernya banyak, berapa puluh ribu, Ya. itu punya tuntutan nggak harus konten? Hmm. Itu sudah dapat penghasilan nggak dari Instagram? Kamu viralnya Udah, TikTok udah. Instagram? IG ya? Instagram. Instagram. Gini, Pak, awalnya itu habis putus tadi kan ganti HP, habis ganti HP, terus habis itu ngonten lah saya. Awalnya juga kagok, iseng-iseng, Pak. Pakai yang itu loh, pakai POV, kata-kata itu loh. POV ya. POV. Terus habis itu viral. Sampai itu pun saya nggak mention bakalan sebanyak itu ya, Pak ya. Sampai 1 juta viewers. Terus habis itu dari situ itu awalnya 10.000, terus naik lagi 20.000, terus naik lagi 30 kan, 31. Paling banyak 31, tapi sekarang turun gara-gara itu mau apa, personal branding. Jadi saya relakan itu, Pak. Personal branding kamu relakan. Berarti buat branding saya dulu, maksudnya perkenalan saya dulu itu fokus di bidang apa dulu. Contoh kan sekarang di saya itu kan tentang fashion ya, Pak. Sekarang fashion. Kan awalnya dulu POV, berubah jadi fashion itu ya menurut saya challenging juga. Soalnya sampai followernya juga turun juga kan. Mau naikin juga kan harus banyak konten, banyak, yang pasti banyak itu, Pak, banyak dana. Kalau yang belum ada belum masuk itu endorse. Tapi penghasilan dari endorse ya? Sekarang dari endorse, terus habis itu dari TikTok juga affiliate. Oh ya, TikTok affiliate. Kalau Instagram boleh endorse dong sama Shopee? Bisa, Pak, kalau seandainya kita pasang red card. Gitu. Tapi saya masih belajar, jadi kalau mau endorse nggak usah maksudnya nggak usah red cardan dulu. Saya soalnya kan belajar. Gitu. Tapi meskipun saya belajar, saya maksimalkan.
gitu. Berarti sekarang sedang membangun branding lagi. Membangun branding lagi. Fashionnya tentang sembarang wis yo. Fashionnya Semua. tentang mungkin ya itu fashion dulu di apa OOTD. Oh, Iya, berarti fashion juga. iya Pak. Gimana kalau Mitra Dudi DT Tata Busana juga? Kayak saling nyambung ya. Iya, gitu. Banyak kan Pak ya ternyata ya. Wakil. Banyak banget. Sempat Gitu. hilang 2 kali, yang satu karena pacar, yang satu Yang satu itu gara-gara diejek. wah, siapa sih ngecek? Kan ya tahu sendiri kan Pak ya, netizen Indonesia itu seperti apa. Ya mungkin dari teman-teman terdekat saya dulu aja. Di Mungkin di kolom komen, enggak di langsung. di Pernah reel. itu di reel. Pernah dibilang gini waktu awal. Mungkin itu termasuk tantangan buat saya ya Pak. Dibilang orang kamu lo biasa aja kok followermu akeh, tuku follower ya. Lah kok gawe makan iku lho angel lho. Maksudnya ya enggak angel, tapi buat makan, buat nongkrong itu mikir-mikir, Pak. Apalagi buat follower. Enggak sih, kalau saya yang lihat itu kayak nggak beli, soalnya antara konten dengan Apa viewersnya? viewersnya, like-nya juga seimbang. Nah, ya itu dia itu bilangnya gitu. Terus ada lagi beberapa sih Pak bilang gitu. Terus ada lagi itu yang paling ngena itu orang kamu lo biasa hai. Itu loh yang bikin kayak masa nggak pantas sih gitu mikirnya. Terus langsung depresi. Ya sempet Ya. sempet depresot, tapi nggak yang parah gitu nggak, cuma ngilang aja, menenangkan diri dulu lah. Sempat hilang berapa lama Ibu? Lama, setengah tahun, Ya, 6 lama kok. bulan Biasanya gitu, ngirim reel banyak, terus Murokano ngilang. menghilang. Iya gitu. Ya pelajarannya banyak sih Pak. Kalau ngilang itu nggak ketoro, terus ketorone itu waktu ngonten lagi loh. Iya arek iki suwe gak ngeril moro-moro ono maneh. Ada lagi gitu. Kan saya follow kamu sejak SMA ya. Iya, SMA. Betul. Iya kan Pak Angga emang guru saya. Jadinya kan follow-followan itu biasa. Gitu. Ya seperti itu ceritanya. Sekarang Apalagi, Pak? fokusnya Masih fokus ngeles itu tadi Pak. pusing ngeles sih. Mm-mm. Media sosial nggak kamu fokuskan? Fokus juga, tapi ya itu tadi lebih ke personal branding. Jadi buat kalian yang mau mau jadi apa itu tadi Pak? Jadi konten kreator. Ya konten kreator bisa disebut seperti itu kalian harus tentukan dulu biar nanti juga gak boncosnya itu banyak-banyak gitu loh Pak. Iya. Contoh kalau seandainya OOTD, kalau dari awal memang saya OOTD kan bisa jadi masuk endorsannya itu juga OOTD. Lah berhubung waktu awal itu saya ke muka, jadi saya itu dulu ke skincare awalnya masuk. Jadi muka saya itu rusak. Sempet ke skincare. Sempet Pak. Terus gak cocok gitu ah? Gak cocok. Terus akhirnya muka saya ini yang merah-merah ini belum hilang. Gitu. Itu kecantikan. Jadi kalian jangan main-main lah kalau tentang skincare. Iya ya. Iya betul. Bahayanya di situ juga. Bahayanya. Apalagi kan mungkin kita kalau itu kan pakainya cuma beberapa kali ya Pak. Tapi ngaruhnya itu lama gitu loh Pak. Apalagi kalau punya muka yang sensitif kayak saya ya. Gitu. Jadi susah. Jadi dulu di endorse skincare gitu. Di endorse skincare itu beberapa kali, tapi sekarang udah saya arsipkan yang konten skincare. Sekarang lebih ke itu fashion. Gak kamu viralkan, gara-gara skincare ini muka saya rusak. Enggak lah, jangan Pak, nanti mematikan. Mungkin di muka saya nggak cocok, tapi di muka yang lainnya karena kan cocok-cocokan ya. Iya, cocok-cocokan. Lagi Berarti yang sensitif tadi jadi susah cari skincare-nya. Berarti harus pikir-pikir juga ya. Kita mempromosikan suatu skincare yang cocok dengan kita, terus orang lain terpengaruh dan gak cocok, itu yang Iya nanti takut kasihan juga kan Pak, kasihan juga maksudnya.
Dan nama kita juga yang kena. Saya pakai skincare ini karena karena ini, karena kontennya ini gitu. Kalau fashion aman ya? Fashion kan tinggal mix and match aja, Pak. Saya juga belajar juga itu masih belajarnya dari Thrifty-Fun. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas Mbak Medina ya. Sudah mengajari saya banyak bisnis, OOTD, terus ngonten. Ngonten kan juga perlu belajar, Pak, banyak, Pak. Iya. Maksudnya dari apa pemilihan ini ya, Pak. Background. Terus habis itu apa lagi? Fashionnya gimana? Harus ngikuti tren nggak? Sebenarnya sih iya, Pak. Kalau mau cepet balik modalnya, apalagi TikTok tadi affiliate, itu pakai apa? Pakai FOMO itu tadi, tapi ya nggak boleh FOMO juga. Iya. Kok FOMO di nganu netizen nih? Iya, betul. FOMO. Sekarang banyak FOMO naik gunung kabeh. Iya. FOMO yang Jadi, berbahaya itu naik gunung. iya. Soalnya kan resikonya besar, Pak. Kalau nggak anu tenan harus ojo FOMO lah. Iya. Tapi ya nggak melarang naik gunung juga. Harus punya temen yang profesional di situ. Kalau ke gunung kan ada apa itu, Pak, yang kedinginan, hipotermia. Hipo itu. Terus habis itu ada lagi terjalnya jalanannya kan juga susah. Kalau ikut-ikut FOMO nanti kasihan lah ke badan kalian kalau memang nggak mumpuni. Iya, perlu persiapan juga. Itu. Apalagi yang mau dibahas sekarang? Apalagi, Pak? Tentang apa, Pak? Apa ya? Oh, ada yang belum kamu ceritakan? Udah kayaknya, Pak. Berapa? 47 menit. Lumayan juga. Lumayan lah. Oke, wis ya, kita tutup aja ya. Oke. Oke, jadi sekarang kamu fokusnya satu ngelesi. Iya, ngelesi. Ngelesi piro sih kanune? Fee-nya sebanyak itu kah? Lumayan, Pak. Makanya saya nggak mau lepas. Lumayan. Nggak mau spill. Pokok intinya 1,5 jam itu daripada jualan ya, Pak. Itu lebih banyak itulah. Dan kalian itu cuma butuh ini loh. Penting gitu, Pak. Saya yang spill wis. Saya dulu 2 jam SMA sekitar 70.000 80.000. Cuma 2 jam gitu. Nah, contohnya kayak itu. Cuma 2 jam. Itu 2 jam segitu. Kalau kalian itu jualan mungkin kalian harus buat. Pokoknya 1 hari sih kalau jualan. Iya, jualan itu mungkin 80.000 itu baru 1 hari. Dan saya enaknya dulu yang saya lesi itu sudah pinter. Oh iya. Jadi saya nggak perlu pakai otak dengan keras. Saya cuma menunggu dia belajar dan konfirmasi bahwa jawabannya benar. Seenak iya, itu. Ada yang gitu, Pak. Ada yang maksudnya kalau yang pinter itu gitu. Tapi kalau yang susah ya challenge juga buat kita gitu. Jadi saya kebetulan dapat murid bimbel itu yang gitu-gitu. Jadi mungkin wis pinter tapi lapel les. Aku kayak makan gaji buta. Sempet, Pak, kalau yang pinter sempet mikir gitu. Tapi gimana ya? Pemikiran orang kota sama sini itu beda. Jadi kalau sini yang les itu benar-benar dia pengen bisa dari yang nggak bisa. Tapi kalau orang pinter, kalau orang kota, dia itu sudah pinter, tapi pengen pinter lagi karena saingan. Oh gini loh, Pak. Kalau di kota itu kan, iya betul. Semangat belajarnya itu daripada yang di kabupaten itu beda, Pak. Bukan itu, kabupaten nganu ya, maksudnya kalau kabupaten Panjen, Lawang kayak ya sama saja. Dari pengalaman teman-teman saya juga cerita itu kalau yang di kota sama di desa itu emang beda. Kalau di desa itu kalau enggak kemauannya dia sendiri itu enggak ada. Tapi kalau seandainya di kota itu terus habis itu kalau yang di kota tadi dari orang tuanya juga. Orang tuanya itu kayak, ayo kamu harus bisa. Jadi
kalau seandainya anak kalian nanti mau pinter itu, kalian harus jadi orang tua yang ya aware gitu loh ke anak-anaknya. Gitu. Orang tuanya itu bener-bener yang apa perhatian banget lah. Gimana tadi sekolahnya gini 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 gini. Jadi anak itu kan punya tempat cerita juga. Terus habis itu yang nggak bisa itu apa. Jadi orang tuanya nanti konsultasi ke guru lesnya. Mak Iya. ini anaknya kurang ini. Jadi tolong dikasih materi yang tentang ini ya supaya bisa. Gitu. Jadi orang tua, anak dan guru les itu semuanya itu nyambung Mbak jadinya. Jadi makanya anaknya itu berhasil. Gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk yang desa itu nggak bisa, Iya. bisa. Tapi kalau kalian itu punya niat yang kuat gitu loh. Contohnya saya dari di desa terus habis itu ke kota bisa ngelesi anak kota, yo. Betul nggak Pak? Iya kan Pak? Nah ya itu. Tapi gini, di desa ya wis ngantang lah ya. Iya. Ngantang itu hitungannya desa Mas An. Itu sangat jarang orang anak yang bener-bener niat untuk les. Jadi kadang les itu karena paksaan orang tua, Karena main mungkin, Pak. karena pengen Ketemu dolin, aku ketira seneng batu sebek doline, karena ikut-ikutan koncone yang niat, koncoku ngene aku melok ah. Itu nanti juga akan berat waktu lesnya karena niatnya sih gak ono. Iya, Jadi betul. itu yang sulit juga. Makanya. Itu sih Pak. Dan sing niat pun golek lesan di ngantang mangel. Kita nggak punya bimbel lembaga bimbingan belajar sing profesional yang ngantang golek. Untuk Iya, tingkat belum. SD SMA. Iya belum sih Pak. Tapi kalau di Tuh. Malang kan banyak. Jadi paling deket ya nang Batu paling arek Iya. ngantang itu. Sing niat. Iya. Iya sih Pak, betul. Kalau dek ngantang koyoke kebanyakan yang buka lelesan anak Guru. SD. Gurunya sendiri kan Pak. Itu les Yang dek gurune sendiri. dewi. Iya. Gitu. Saya juga dulu juga gitu kok Pak. Maksudnya saya juga les kan dari SD itu udah full emang. SD itu cuma isinya les ngaji les. Tapi Les lesnya di itu dua mana? kali. Lesnya itu di apa di Jombok juga Pak. Di Jombok terus habis itu yang ke rumahnya. Terus habis itu yang malamnya itu apa orangnya ke rumah saya privat. Dua kali. Dua kali les saya. Tapi mulai SMP itu udah nggak les, SMP SMA itu udah nggak les, tapi emang turun sih Pak. Kan dulu juga pernah saya termasuk turun loh Pak. Saya untung-untungan masuk SNMPTN. Loh, kamu SNMPTN ya? Iya, SNMPTN. Oh, tapi kalau Hoki. SNMPTN itu bukan karena pinter sih, karena Hoki. konsisten. Oh konsisten. Jadi nilainya konsisten. Gak tiba-tiba pinter tapi waktu semester 2 waktu anjlok terus pinter lagi ya. Loh, waktu itu lo pernah anjlok Pak punya saya. Kan yang apa di kelas 7 ya. Kelas 7 itu yang awal itu masih aman. 7 itu aman. Terus habis itu kelas 2 itu udah mulai ada penurunan karena apa? Kebanyakan organisasi. Iya. Terus Lah habis sing itu aku ngomong kamu SMA iku banyak organisasi dialogi kabeh. Kabeh ku apa ya? Ya PD ya OSIS. OSIS, Pramuka. Pramuka, anak ambalan guys. Tapi nggak yang itu yang nggak maksimal juga. Terus Terus waktu habis itu- kuliah malah gak malah organisasi. Cuma ASC itu ya. Iya, soalnya capek. Ya karena Udah cuan tadi. guys. Iya, jadi harus semua itu harus ditentukan dulu. Karena Kalau cuan, seandainya kuliah itu emang tujuannya selain di kuliah ya. Kalau kalian itu tujuannya mau apa? Mau men-challenge diri kalian untuk ke organisasi, nggak apa-apa. Tapi ya itu maksudnya nggak dapat uang sebanyak kalian kerja. Jadi harus kalian pikirkan, kalian kuliah itu mau sambil apa daripada kalian nganggur di kosan gitu loh. Kalian itu mau sambil apa tadi Pak? Sambil kerja atau sambil organisasi. Itu sih. Soalnya pengalaman waktu muda itu sangat berharga. Iya. Untuk tuanya gitu. Tapi Kata ibu saya saya. nggak menyarankan kamu harus kerja, kamu harus organisasi juga ya. Kalau kamu milih organisasi ya nggak apa-apa. Karena manfaatnya beda. Kalau organisasi itu bisa dapat pengalaman, bisa
menjalin relasi banyak, Mm-mm. itu keuntungan dari organisasi. Betul. Cuma hati-hati aja, jangan Terpengaruh. terpengaruh terbawa arus. Betul. Iya, Gitu. soalnya kalau udah di dunia perkuliahan itu eh yang kalian temui itu bukan cuma satu daerah aja, Mm-mm. di berbagai daerah, dan itu punya banyak macam-macam karakter dan juga sifatnya gitu loh. Jangan sampai ke bawah pokoknya. Tuh. Tapi ya kalau organisasi negatifnya kalian harus bisa memanage waktu dengan baik. Soalnya kadang rapat sampai tengah wengi, sampai jam 2 bengi ya keturutan. Iya, 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 Iya Pak. kan? Apalagi kalau punya, maksudnya kalau punya jabatan juga Nah, sampai apa? Ya itu, sampai malam-malam. tuh. Jadi harus memanage waktu. Sama lagi kan kalau di itu yang Pak Angga bilang itu kan benar, yang relasi, terus habis itu apalagi Pak di organisasi, Ya pengalaman pengalaman. organisasi. Kalau saya kan lebih ke kerja ya, Iya, itu membandingkannya itu jadi kayak gini, mungkin karena saya itu dulu perlu apa, tambahan penghasilan. penghasilan, jadi kalau di organisasi kan nggak dapet ya Pak. Iya. Iya, tapi kalau yang di kerja itu emang dapat gitu, jadi harus benar-benar menentukan mau pilih mana tuh. Ya pilihan. Semuanya nggak baik, nggak buruk. Jadi kalau pilihannya mau kerja, Iya, ya mungkin ke negatifnya kita relasi kurang. Ya, tapi iya, kalau kerja kan juga menjalin relasi, cuma nggak. tapi relasinya itu anu Pak, mungkin ya itu aja. Mm-mm. Kalau yang di organisasi kan mungkin bisa apa, ketemu dari apa kampus lain, Ya, berkunjung ke kampus, terus habis itu mau ke sana-sana itu juga gampang. gampang. Mm-mm. Kalian mau Soalnya tanya-tanya dunia relasinya perkuliahan itu banyak. gampang, Rek. Kalau ikut organisasi ya, karena Mm-mm. di organisasi itu mulai dari jenjang tingkat berapa ada, Mm, jadi gampang. betul. Kalau kerja keuntungannya ya kalian jadi mahasiswa kaya. Amin ya Allah, amin. Maksudnya kalau kalau orang tua nggak ngirimi itu aman. Aman. Meskipun telat-telat itu Lah, aman gitu. Tapi juga ada kok Pak, maksudnya ada yang kerja ya, teman saya Ah, kerja tapi dibuat hedon. Jadinya ya ah. ya gini-gini aja. Jadi ya tetap harus belajar memperhitungkan uang tadi. Lah itu tergantung pilihannya sih. Iya, Mungkin kayak dia kerja karena ingin memenuhi kebutuhannya kebutuhan. untuk hedon itu. Iya. Gengsi gak sih? Hedon, orang Hmm, hedon itu. iya termasuk gengsi Wah, koncoku gitu. hedon kabeh masa aku gak hedon. Iya. Tapi nuruti gengsi yo. Habis, Pak. Habis sumpah. Kalau kuliah nggak perlu gengsi-gengsi, wes apa adanya. Kalau menurut saya ya, Pak. Iya. Gitu. DUM masa ngono ya? Ya nggak tahu sih, saya nggak pernah ke Ya kan situ. ada, Pak. Maksudnya 1, 2, 3 kan ada. Saya Tapi nggak. ya hmm, Iya gitu. Kalau saya malah organisasi nggak melo, apa lagi, Pak? ke dunia kerja ngelesi juga nggak full setiap hari, mungkin Senin Selasa dok. Apalagi kalau Jumat ya malah kata ambil, mau saya Jumat tapi Jumatan pulang. Apalagi Oh, Jumat kuliah sore wah gitu. kata Joko ya. Oh, Jumat sore. Oh iya sih, Pak. Tapi kan ada izinnya itu, Pak, Ribon. Izin apa? Kan ada batas maksimal izin. Oh enggak, maksudnya enggak saya ambil itu, saya nggak ngambil mata kuliah itu, mata kuliah waktu jadwal Oh, iya, itu. iya, iya, iya. Kan saya nggak paketan kan, Iya, jadi kalau bisa sekarang kan paketan. bisa mengatur jadwal sendiri. Wah, oh, saya mau Gitu. mengkosongkan Jumat terakhir sama Senin pagi. Bisa gitu, Pak. Bisa. Tapi kan dari situ kan juga relasinya banyak juga, Pak. Hmm, bisa. Soalnya kan kelasnya udah beda-beda. Tapi kalau saya ini kan, ya kalau nggak ikut organisasi mungkin sedikit sulit ya, Pak. Oh, dulu tetap dipaketkan off, kan kita offering ya, offering Iya. A, B, C. Jadi offering C ini bagiannya ini. Tapi kan kuotanya bisa lebih. Jadi offering C Hmm, isinya 30 misalnya. ya. Tapi kuotanya 36. Berarti yang 6 ini kan bisa diisi kelas lain Iya, lah. iya. Kita ngambil di situ. Oh, gitu. Kadang Iya, yang iya. punya offering sendiri ya gak kebagian.
Makanya itu harus cepet-cepetan. atau bagian kelas. Tapi Ya, kalau gimana ya? sekarang langsung satu kelas itu ya itu aja Pak, memang gitu. Kalau seandainya salah kelas nanti konfirmasi lagi ke apa, Jadi nggak boleh ngambil kelasnya orang lain. nggak boleh, nggak boleh. Kalau dulu boleh. Jadi, oh, tapi yang IPK rendah kan nggak bisa ngambil banyak SKS. Ya itu betul Pak, tapi di UM kayaknya kalau di PGSD sendiri Pak ya, alhamdulillah aman-aman aja Pak untuk IPK. Berapa satu semester? 24? SKS-nya Iya. 20. Apa? Rompi ya? Kau nang Kalimantan. Ya kau apa nggak ngomong bojone. Ya pokoknya balik. Mek Tirta Mbak Faisal dah. Ya wis gak apa-apa. Kau tak ngomong. Ada 22 kalau nggak 22 SKS kalau nggak salah. Satu semester 22. 22 24. Pokoknya yang maksimal yang apa minimal diambil itu 20. Minimal 20 ya. Minimal kalau nggak salah. Ingat Kalau saya saya lihat, maksimal Pak, maksimal 24. si Yakat. Minimal piro ya? 16 aja. Duh, enggak, Pak. Minimal itu 20. Saya kok Ini lupa tau, Pak. oh, karena paketan mungkin ya. Iya. Soalnya dulu itu pernah percepatan gitu loh teman saya itu. Jadi oh enggak, jatahnya 20 SKS, Iya. dia ngefull 24. Jadi SKS untuk semester depannya sudah diambil dulu. Sebentar, Pak. Saya lihatkan. Maksimalnya itu ada berapa tuh Pak ini? Hasil daftar hasil studi. Oh, ada 22. 22 maksimal. 22 SKS maksimal. Paketanmu 22. buat 22 ya. 22. Terus yang awal ini masih 20. Lah yang 22 ini yang duanya itu dari mata kuliah univ itu loh Pak. Yang biasanya di kampus 1. Jadi kalau kampus 2 ya riwi-riwi. Oh, gitu. Ya, Jadi bukan dosennya yang ke kampus 2. ada sih Pak, biasanya rebutan kan Pak. Yang di kampus 2 kan ada 4. Oh, waktu ngisi kelas. KRS kan ada ruangannya juga tuh. Lah itu full Pak. Soalnya kan juga rebutan. Saya ambilnya ini semua di semester awal. Saya full kan 22. Terus habis itu semester sekarang udah alhamdulillah santai. Enaknya gitu. Iya. Tuh. Mungkin kalau yang dulu itu 24 mungkin Pak 24. ya. Makanya Sampai 24 kok. bisa apa? Cum laude. Cum laude. Bukan cum laude. 3,5 kan Pak? Oh iya 3,5. Ya maksud 4 kan bisa cum laude. Oh. Cum laude Gitu. itu IPK berapa gitu ah? 3, berapa? 3,7 ke atas kayaknya. Kalau PGSD UM kayaknya aman-aman aja Pak IPK-nya. Punya teman saya juga masih, maksudnya serendah-rendahnya itu masih di atas 3,5. Iya. 3,5. Soalnya dulu kalau IPK sudah 3 ke bawah, berarti maksimal kamu nggak boleh ngambil 20, mungkin maksimal 18 SKS atau 16. Gitu, iya. Kayaknya. Tapi juga harus konsultasi ke dosen PA. Iya, dosen Masih PA. ada ya dosen PA? Ya? Masih ada. Namanya tetap dosen PA ya? Iya, tetap. GPA. Iya, dosen Ya, pembimbing GPA. akademik. Akademik. Ya, gitu. Sudahlah, mungkin sudah cukup itu. Jadi tadi sudah bahas apa Banyak dari perkuliahan, bisnis, konten kreator juga. Ya. Terus kalian bisa ngambil kesimpulan sendiri ya. Terima kasih untuk Kakak Iko, Amanda. Ya, saya juga terima kasih untuk Semaput ya udah diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat saya, bercerita di sini. Tuh. Terkhusus terima kasih loh untuk Pak Angga karena saya mintanya ini hari Minggu. Ya gimana kalau nggak ada waktu hari Minggu ya? Hari Minggu. Ya. Kalau hari selain Minggu mungkin di sini ramai. Iya Pak, iya. Selain Sabtu Minggu, kalau Sabtu Minggu
aman. Happy. Iya. Tuh. Biasanya hostnya ya Pak Braga. Iya, saya lihatnya hostnya banyak di Instagramnya Semaput. Ya, Itu. tuh. Yes, terima kasih. Kita akhiri sampai jumpa di Semaput episode berikutnya. Dadah. Tetap di Semaput, semangat kompak, maju melangkah.